Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unah wa mal'unatu fiha illa dzikrullah wa 'aliman wa muta'alliman. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu yang telah menempatkan jasmaniyah kita, rohaniyah kita di majelis yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang menuntut kita untuk menempuh jalan keabadian kita ke akhirat. Majelis sebagai makanan daripada rohani kita. Majelis yang membentuk diri kita menjadi insan kamil, insyaallah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam keadaan seperti ini baik, dan kalau Allah kumpulkan kita di sumratil awliya wa sumratil anbiya wa mursalin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita shalawat untuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf kiranya nanti dalam penyampaian saya terkesan lemah dan lain sebagainya. Saya pun juga akhir-akhir ini merasa kelemahan dan kelebihan pada diri saya yang luar biasa. Pandemi mudah-mudahan kami dalam keadaan seperti ini lagi ngajar. Amin. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalam-kalam hikmah yang kita kaji setiap malam Jumat ini adalah perkara-perkara yang mendasar sekali bagi kita untuk menjadi
menjalani kehidupan yang sementara di atas dunia, sehingga kita bisa berhati-hati dan mempersiapkan diri kita untuk bekalan perjalanan kita yang akan kita tempuh secara hakikat di kehidupan selanjutnya. Mari kita kirimkan satu Fatihah untuk penulis dan pengarang kitab ini, Syekh Ahmad bin Abdullah As-Sakandari ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila Syekh Ahmad bin Abdullah As-Sakandari. Syaulillahi wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Syekh Ahmad Ibnu Athaillah fi hikmat fi hikmatil abaiyah di bab 24 la tastagrib wuku' al-aqdar ma dumta fi hadha ad-dar fa idza ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasfuha wa wajibun naqduha. Beliau mengatakan, ya kita terjemahkan, la tastagrib wuku' al-aqdar ma dumta fi hadha ad-dar. Jangan engkau merasa aneh dengan terjadinya penderitaan selama kau masih hidup di dunia ini. Fa idza ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasfuha. Karena di dunia ini hanya akan menampakkan wajibun na'atuha, apa yang mesti ditampakkannya. Beliau mengatakan bahwa la tastagribu al-aqdar baru tabihat ada. Di antara hal yang lazim terjadi di atas dunia ini adalah penderitaan, kesulitan, kepayahan, dan lain sebagainya. Jadi kata beliau, jangan kamu merasa aneh kalau kamu melihat ada penderitaan di atas dunia ini. Ya. Kesulitan di atas dunia ini, kepayahan di atas dunia ini, sakit, ya, tadinya sehat sakit, tadinya dia berdagang mau untung malah buntung. Ya, tadinya dia mau naik jabatan malah kesikir, dipecat dan lain sebagainya. Ya. Itu memang sudah demikian keadaan dunia. Ini kita harus heran. Dan beliau memang begitu nasib keadaan di dunia ini. Dalam hadis yang panjang Nabi mengatakan, ad-dunya darul bala. Dunia ini memang tempatnya kesulitan. Dunia ini memang tempatnya kepayahan. Dunia ini memang tempatnya penderitaan. Kalau kita mendapatkan kesenangan
kita memperoleh kebahagiaan, kita memperoleh fasilitas-fasilitas hidup yang membuat kita senang, itu sifatnya sementara. Tidak ada orang yang senang selamanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan kami telah bergilirkan di atas dunia ini keadaan-keadaan manusia. Hari ini dia senang, besok dia susah. Hari ini dia bahagia, besok dia menderita. Hari ini dia terpuaskan, besok dia kecewa. Hari ini dia ketawa, besok dia menangis. Tidak ada yang kekal, yang namanya kebahagiaan itu tidak ada yang kekal di atas dunia. Tidak ada. Kalau ada yang bilang saya senang dari pertama hidup sampai terakhir, itu sebenarnya bohong besar. Mau dia pejabat, kelasnya presiden atau raja, sultan, baginda, tidak ada. Makanya kalian dan kita semuanya diajarkan dalam kitab Al-Hikam ini, jangan kamu terkecoh. Ketika kita sudah belajar ilmu ini, kamu jangan terkecoh. Orang yang kaya itu bukan tidak pusing kepalanya, pusing minum obat tidur dia. Sakit mah dia, Pak. Mau makan susah, lambat terus. Kenapa? Kata ulama, kalau kamu pun mau mendapatkan kesenangan di atas dunia ini, kamu mesti bayar mahal. Idza turidu an ta'khudha raha fayubai'ul mahr. Kalau kamu memang mau mendapatkan kesenangan dunia, kamu harus bayar mahal. Tidur nyenyak itu ke hotel bayar berapa? Ya, pokoknya mahal. Dunia ini serba harus mahal. Karena mahal itu kamu sok pun, kamu bersusah payah untuk mencari sesuatu demi membeli kesenangan itu. Kaya dia Pak Ustaz, dari keturunan yang kaya, tetap dia bekerja untuk membeli kesenangan. Beli uang itu dia cari uang dengan waktu dia yang dia gunakan, pikiran dan tenaga dia gunakan itu, dia bayar mahal itu, dia punya untuk mendapatkan uang dengan waktu dan pikiran serta jasmani. Kenapa? Dengan harapan ada duit dia bisa bersenang-senang. Dan kata ulama, setelah kamu memperoleh sesuatu itu, kamu bayar mahal dan sifatnya cepat hilang. Jadi yang mengeluh-ngeluh ke saya, tak usahlah mengeluh ini. Memang begitu nasib di atas dunia. Ente kalau mau senang mesti ente bayar mahal. Ente mesti bayar mahal. Bayar mahal dengan apa? Kesibukan kita yang luar biasa tidak berhenti. Tenaga, pikiran, itu begitu harus kamu bayar. Itulah dunia. Ya. Paham ini? Jadi kalau ada orang yang menderita, terlilit utang, sakit, punya problem dalam pekerjaan dan sebagainya, memang begitu kehidupan dunia ini yang Allah buat. Waalaikumsalam. Tapi macam kenal ya. Abangnya aja lupa siapa. Saking lama yang
Allah tidak menciptakan dunia ini sebagai tempat bersenang-senang. Allah membuang Nabiullah Adam ke atas dunia ini. Waskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Fa'azaluma syaitan ma'anha wa akhrajuhum mimma kana fiha. Qulna bitu ba'dukum li ba'din adun. Kamu tinggal mustaqarru wa mata'un ilaih. Kamu tinggal sekejap di atas dunia itu, sama istrimu, sama anak-anakmu nanti. Tempat Allah meletakkan untuk sebagai hukuman kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi di dunia ini kalau kamu mencari kesenangan yang hakiki itu tidak akan kamu dapatkan. Tidak akan. Kamu makan enak pun sakit perut, Pak. Kolesterol. Karena sudah usia-usia kayak kita ini mulai banyak berhati-hati makan, banyak berhati-hati minum. Jadi tidak ada Mas Ihsan yang menyenangkan di atas dunia ini, tidak ada. Betul. Dunia ini jadi apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia ini tempat kamu menanam. Siapa yang menanam, dia yang memetik. Kamu tanam kebaikan, akan dapatkan kebaikan nanti. Kamu tanam keburukan, akan dapat keburukan nanti. Jadi di mana Allah buat kesenangan yang abadi di akhirat, nggak akan ada yang mencret karena makan banyak buah. Nggak ada yang namanya buang air besar, nggak ada yang namanya buang air kecil, nggak ada yang namanya menangis. Itu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan seperti seekor kibas, kata Nabi. Di depan pintu surga itu disembelih. Jadi tidak ada rasa hasad, dengki, tidak ada sakit, tidak ada demam, tidak ada tidak bahagia. Pokoknya selama-lamanya di sana tempat darul akhirat. Di jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi di dunia ini tidak ada itu. Kalaupun kamu mendapatkan kesenangan, itu sifatnya sementara. Dan kalau kamu mau memperoleh kesenangan, kamu mesti beli kesenangan itu. Dan kesenangan itu harganya mahal. Dan kamu harus berletih-letih untuk membelinya. Ini yang membuat manusia lupa dengan kampung akhirat. Disangkanya tidak mahal ini harga dunia ini. Sementara harga akhirat itu murah. Allah suruh kita sholat, Allah suruh kita baca Quran, Allah suruh kita zikir, Allah suruh kita kerjakan perintah. Mastata'tum, semampumu. Kalau kamu kaya, semampumu bersedekah. Kalau kamu miskin tidak bisa bersedekah, dengan sabarmu atas kemiskinan itu sudah sedekahmu. Jaminannya apa? Surga yang penuh dengan kenikmatan. Di sana baru. Dunia tidak ada. Ya. Jadi jangan kita terkecoh. Ulama sudah mengingatkan kita. Sampai kapan kita seperti ini? Menyanyiakan akhirat kita. Mau sampai kapan? Nanti Ustaz usia saya baru 40 tahun, mau nanti masih panjang lagi 60 tahun baru saya mati. Ente sudah teken kontrak sama Israel apa? Kita tidak tahu. Ada saya dikirim di media sosial, di WA saya, orang joget-joget gemoin, ibu-ibu mati lagi joget. Senam. Saya bilang alhamdulillah min dzalik. Jadi ibu jangan juga jangan ikut-ikut joget-joget gemoin. Usianya baru 40 tahun, mungkin 50 tahun. Tapi Allah sudah cabut nyawanya di sini gimana? Allah ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dunia ini kesenangan yang selama-lamanya, kenapa Allah matikan para nabi dan rasul? Coba jawab.
kekasih-kekasih Allah. Kenapa Allah matikan? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa imata kalau dia meninggal, Nabi itu meninggal, apa kamu mau balik ke belakang jadi kafir lagi? Nabi itu hanya manusia biasa yang juga akan sampai ajalnya, meninggal juga. Itu kekasih Allah yang paling dicintai Allah. Allah akhiri kehidupannya di atas dunia ini. Karena memang bukan ini untuk beliau. Surga Firdaus tempatnya yang mati. Beliau mengatakan Ar-Rafiqul A'la ketika mengembuskan nafas terakhir. Celaan-celaan dunia ini oleh para alim ulama sungguh luar biasa. Saya baru bahas tadi hadis di kitab Riyadhus Shalihin di Masjid Al-Falah. Kata Nabi SAW ketika ditanya sama Anas bin Malik, ketika ada salah seorang pemimpin yang bernama Al-Hajjaj, itu tukang zalim, itu pemimpin yang membunuh tabi'in, orang-orang yang soleh banyak dibunuh sama dia. Mengadulah mereka sama Anas bin Malik, salah seorang khadam Nabi SAW yang diberikan keberkahan hidup, usianya 100 tahunnya 90 tahun, kaya dan banyak harta, banyak anak, banyak cucu. Mengadu mereka, ya wahai Anas, ini pemimpin kita ini Al-Hajjaj ini zalim, betul-betul pemimpin yang zalim. Kita harus gimana? Kata beliau, Nabi SAW pernah bersabda, bersabarlah kalian. Nanti kalian akan melihat dunia ini ke depan lebih buruk daripada dunia yang kemarin kalian lihat. Betul itu kata Nabi. Tidak ada dunia ini ke depan baik, pasti lebih buruk daripada hari ini. Makanya ada satu lelucon tuh, kata Pak Harto, enak zamanku toh. Iya, enak zamanku toh. Ya. Walaupun Anies nanti presidennya misalnya, nggak akan bisa untuk bisa bahagia 100% itu, nggak akan bisa dunia ini jadi baik ke depan. Setiap, kata Nabi, setiap masa dari waktu ke waktu sampai ke hari kiamat, dunia ini semakin buruk, bukan semakin baik. Maka kalau melihat agama kita harus melihat salaf. Kalau dunia baru kita lihat khalaf. Dunia ini inovasi, Pak. Boleh kita berinovasi. Dunia ini Samsung misalnya yang tipenya kita tiba-tiba sudah kuno, kita punya anak-anak muda sudah. Itu dunia. Agama tengok Nabi, tengok sahabat, tengok tabi'ut tabi'in, tengok tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kembali ke salaf. Kalau agama, ya. Karena di sanalah khairul qurunil qarn, zaman yang terbaik kita contoh. Bukan yang ke depan yang kita contoh. Yang ke depan tidak bisa kita contoh, pasti buruk. Karena Nabi SAW bersabda demikian. Karena menjelang datangnya Dajjal, semakin hari zaman semakin buruk. Ya. Bukan semakin baik. Jadi gimana Ustaz? Kita benahi diri kita masing-masing. Ya, makanya kita jangan kaget. Kata beliau, jangan heran kalau ente menderita. Memang begitu. Ya, kalaupun kita ini orang-orang yang beriman, para jamaah sekalian, orang-orang yang beriman ini, ya, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat dia tidak nyaman hidup dia sendiri. Allah memang mendesain dia tidak nyaman hidup dia sendiri, tidak betah. Ya, nggak betah, pengen cepat pulang. Kalau ditanya cepat pulang, pengen cepat pulang. Iya. Jadi anak sama istri kita, Ustaz, itu kan urusan Allah. Itu Allah yang ciptakan mereka, bukan saya. Kita doakan didik selanjutnya. Kapan Allah mau panggil kita ya? Ya.
Silama Ustaz, banyak tabrakan mati di sini. Ya. Maka usia yang Allah berikan kepada kita, kita sudah bahas kemarin dengan baik. Gunakanlah waktu kita yang sementara, ya pasti sementara. Sementara saja, tidak lama kita itu. Ya. Ja'far As-Shadiq berkata, siapa yang mencari apa yang belum diciptakan berarti menyiksa dirinya sendiri. Kalau engkau mencari, kata Ja'far As-Shadiq, cicit Nabi SAW. Ja'far As-Shadiq cicitnya Nabi. Dia katakan begini, kalau engkau mau mencari sesuatu yang tidak diciptakan Allah di atas dunia ini, capek kamu mencarinya. Apa yang tidak diciptakan Allah? Kebahagiaan yang sempurna, yang selama-lama itu Allah tidak ciptakan di atas dunia. Kamu tidak akan ketemu itu. Itu akan menyiksa dirimu sendiri. Karena itu mencari sesuatu yang tidak pernah didapatkan. Lalu ini tanya, apa gerangan yang tak pernah didapatkan? Yang menjawab, kenyamanan di atas dunia ini. Ente punya uang banyak, pusing juga loh. Nanti kecolongan pula di bank. Punya rumah besar, harus dijaga sama satpam, takut digarong orang. Punya istri cantik, takut dibawa kemana-mana. Orang nengok lirik saja, apa lirik-lirik? Jadi pusing juga, kita dapat kebahagiaan, pusing juga di atas dunia ini. Pusing. Ya. Jadi gimana? Alhamdulillah saja ala kulli hal. Makanya ulama mengatakan seorang yang paham tentang Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Inilah kajian. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang ada pada diriku. Karena Allah itu ada dua sifatnya, terangkum dalam sifatnya Allah itu ada dua, Jamalullah wa Jalalullah. Jamalullah itu yang hanya sedikit di atas dunia Allah kasih. Yang banyak Jalalullah, di akhirat baru yang terbanyak Jamalullah. Jalalullah itu adalah keperkasaan Allah. Jamalullah kasih sayang, rahmat, cinta dan segala sesuatu yang sifatnya kenyamanan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok di atas dunia ini, lebih banyak orang kaya atau miskin. Jalalullah Allah nampakkan. Banyak yang perang atau tidak perang? Banyak yang perang. Perang medsos, perang politik, perang senjata. Itu Allah perlihatkan jalalullah. Allah perlihatkan ke atas dunia ini, itu hakku kubuat bagaimana kalian itu hakku. Kalau kubuat kamu sakit-sakit, kalau kubuat kamu menderita. Kalau kubuat kamu senang. Kalau kamu buat sulit, dan lebih banyak kayaknya hidup kita sulit daripada senang. Jujur aja semuanya. Angkat tangan yang enggak. Mana ada? Saya aja sulit terus. Itu Allah perlihatkan jalalullah kata para ulama. Nanti di akhirat baru Allah perlihatkan banyak jamalullah daripada jalalullah. Apa jamalullah? Surga yang penuh kenikmatan, cinta kasih sayang Allah. Setiap saat kita masuk melihat Allah di pagi hari, menengok wajah Allah Subhanahu. Dan penderitaan yang terbesar dirasakan penghuni neraka adalah mereka tidak bisa melihat Allah. Ya. Jadi jangan sering-sering mengeluh. Bilang aja alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menempatkan aku pada keadaan seperti ini. Alhamdulillah Allah telah menempatkan keadaan pada keadaan seperti ini. Alhamdulillah. Andaikan engkau kaya, Pak, kamu tidak akan datang di majelis ini. Sibuk dengan urusan dunia. Miskin aja kita susah ada di majelis ini.
Jadi itu skenario Allah supaya kita dapat surganya Allah Ta'ala. Jadi jangan mengeluh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya punya kelebihan. Jadi kata ulama, ketika engkau memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah kepada Allah. Ketika engkau mendapatkan penderitaan dari Allah, bersyukurlah juga kamu kepada Allah. Dengan kamu dikasih penderitaan, kamu mendekat kepada Allah. Dengan kamu dikasih kenikmatan, kamu bersyukur kepada Allah, melihat bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Kita semakin syukur. Dua-duanya baik. Nah, ini kajian beliau. Jadi jangan kamu heran kalau nengok banyak orang menderita di atas bumi. Memang itulah nasib hidup di atas dunia. Saya suruh ente hidup di atas dunia. Makanya ketika ada orang lahir dia nangis. Hidup di dunia ini rupanya seperti ini. Bayi yang lahir nangis karena mereka melihat dunia ini tidak seperti bayangannya waktu di alam bawah. Dunia ini rupanya tempat pahala, tempat ujian. Ya. Manfaatkanlah untuk beribadah kepada Allah, untuk tabungan kita, untuk bangunan-bangunan kita di akhirat. Saya ulangi sekali lagi, kalau engkau mencari kesenangan, kata ulama, kamu akan membayarnya dengan bayaran yang mahal. Kalaupun engkau memperolehnya, kamu akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Kalaupun kamu sudah memperolehnya, kesenangan itu sangat cepat berlalu. Di akhirat kita tidak payah. Seperti dalam hati nak makan mangga muncul. Tak ada pun nak buang di sana, Pak. Mau nak cewek paling cantik, muncul cewek paling cantik. Oh dia? Mau emas ini, emas yang kita pakai itu, di sana bangunan kita apa terbuat dari emas dindingnya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dinding-dinding ini dari zamrud, dari emas. Dinding bangunan. Tidak capek-capek Bang Wanto bangun lagi di sana. Karena Bang Wanto sini. Caranya bagaimana membangunnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, supaya bekerja di sana dibangun bangunan. Tidak payah. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Kamu kasih uang 10.000 Pak di masjid. Berapa itu 10.000? Niatkan, ya Allah, saya mau bangun bangunan saya di surga 10.000 aja. Allah bilang, uangmu 100.000, masa kau kasih 10.000? Tidak, ini kan seikhlasnya. Niatkan membangun rumahmu di surga. Karena Nabi SAW mengatakan demikian. Kita ini ada seorang ulama. Ketika dia diundang, para ulama sufi, dia diundang untuk mendatangi rumah orang yang sangat indah, rumah itu indah. Doa syukuranlah, diundanglah beliau. Apa kata orang yang bangun rumah ini? Dia tanya sama Syekh, ya Syekh, bagaimana pandangan Anda dengan rumah yang besar dan indah ini? Kata Syekh itu, berapa tahun kamu bangun rumah? 20 tahun, hampir sepanjang hidup saya ini yang saya pikirkan terus bagaimana membangun rumah. Kamu tidak tahu kan, mungkin besok kamu akan tinggalkan rumah. Sementara 20 tahun kamu gunakan waktu untuk bagaimana membangun rumah ini, cari uang, cari apa. Kamu tidak tahu, mungkin besok kamu akan tinggalkan dulu. Nangis. Begitulah kalau orang-orang yang hatinya jernih dengan Allah, sekedar dia nasihat sedikit aja membuat orang menangis.
Jadi kalau begitu Ustaz nggak usah bekerja lagi. Bekerja aja. Cuman kamu jangan terpedaya ya. Jangan terpedaya. Ya. Jadi dia jelaskan sama ulama demikian. Maka saya jelaskan juga begitu. Saya tidak tambah-tambah, saya tidak kurang-kurang. Demikian penjelasan ulama yang terkait dengan syarahan daripada perkataan beliau. Ya. Beliau mengatakan la tastagrib wuku al-aqdari aqdam madumta fi hadzal dar. Jangan merasa aneh dengan keadaan penderitaan yang selama ini ketika engkau masih hidup di atas dunia kamu temukan. Tidak usah kamu anggap aneh. Memang begitulah. Ya. Karena dunia ini hanya akan menampakkan apa yang memang mesti ditampakkannya. Apa yang mesti ditampakkan dunia ini? Penderitaan. Lebih banyak orang susah daripada senang. Ya, jadi kapan kita memperoleh kebahagiaan? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu adalah lebih baik dan kekal bagi kamu. Kamu mesti baik. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dengan kenikmatan yang kamu rasakan itu, kamu dapatkan nanti di akhirat dalam surga. Kamu ridho atas apa yang Allah berikan kepadamu. Ya, saya rasa demikian. Terakhir saya tutup perkataan beliau. Oleh karena itu, seorang murid yang tulus tidak boleh melirik dunia ini berlebihan. Ia harus terus bersemangat meniti jalan menuju Allah. Agar mentari ma'rifatnya itu terbit kepadanya, sehingga tipuan-tipuan duniawi itu akan hilang dari pandangannya. Jangan kita terpedaya dengan tipuan-tipuan duniawi. Boleh kita bekerja, boleh kita berusaha, tapi jangan sampai kita tertipu. Ya, dunia ini hanya fata morgana sih. Semakin kita ambil banyak, semakin kita minum banyak, semakin haus kita. Sehingga kita lupa sudah berapa drum yang kita minum, pecah perut kita. Itu maksudnya. Kalau air kan kita minum, hilang hausnya. Walaupun satu gelas sudah menumpuk di sini, itu maksudnya. Itu kata minum air laut itu, kamu minum semakin haus kamu tidak tahu perutmu sudah mau pecah. Begitu maksudnya. Semakin kamu haus minum, mengambil dunia ini, kamu semakin haus dan rakus terhadap dunia ini. Kamu tidak tahu kamu nanti akan apa? Menderita selama-lamanya. Kamu lupa dari akhirat. Nanti itu tanah menimpul di bibirmu, baru kamu sadar, sudah tidak ada waktu lagi berapa. Demikian ya. Mari kita tutup dengan doa majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.